Kali ini saya ingin menjawab jawaban UAS data mining dari hasil studi kasus berita selama 1,5 bulan. Saya mengambil contoh di Conversion Matrix memberikan informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem atau model dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Di sini ada actual values-nya dan tabel-tabelnya. TP atau true positif merupakan data positif yang diprediksi benar, contohnya pasien menderita COVID. TN atau true negatif merupakan data negatif yang diprediksi benar, contohnya pasien tidak menderita COVID. Dari tabel di atas dibuat memprediksi pasien tersebut tidak menderita kanker. FP atau false positif, data negatif namun diprediksi sebagai data positif, contohnya pasien tidak menderita COVID tetapi model yang diprediksi pasien tersebut menderita COVID. FN atau false negatif, data positif namun diprediksi negatif, contohnya pasien menderita COVID, tetapi model yang dibuat memprediksi pasien tersebut tidak COVID. Selanjutnya untuk study case, saya mengambil algoritma yaitu dengan metode K-means. Di sini ada contoh kasus pasien menggunakan algoritma K-means. Metode K-means itu merupakan metode clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah cluster atau metode yang hanya bekerja pada atribut numerik. Formulanya, tentukan jumlah K cluster, pilih titik secara acak sebanyak K buah, hitung jarak dan tentukan centroid baru. Di sini ada contoh penerapan K-means. Saya mengambil pasien, ada A dan B. Totalnya ada 3 data. Diketahui jumlah pasiennya ada 3 data. Ditentukan nilai K. Nilai K-nya saya ambil dari sini. K-nya ada 2. Contoh cluster 1 2,1 sorry. Ini 2. Centroid cluster 1 2,2 dari sini. Centroid cluster 2 dari sini 3,2. Untuk langkah selanjutnya menghitung jarak C1 dengan C2. Ini C1 dan ini C2. Datanya dari sini 2 centroid 2 dari sini 3 dan 2. Rumusnya menggunakan ini. D sama dengan pasien 1, centroid 1 sama dengan akar pasien 1A minus centroid 1A kuadrat 2 ditambah pasien 1B minus centroid 1B kuadrat 2. Untuk pasien pertama menggunakan rumus yang ini. Pasien pertama yaitu P1A. P1A nilainya 2. Lalu C1A nilainya 2. Jadinya 2 kurang 2 kuadrat 2 ditambah P1B nilainya 2. Lalu centroid 1B nilainya 2. Jadi 2 kurang 2 kuadrat 2. Jika dihasilkan hasilnya adalah 0. Untuk pasien 2 sama menggunakan rumus yang sama, yaitu pasien 2A nilainya 3 lalu ditambah di minus centroid 1A nilainya 2 kuadrat 2 ditambah pasien 2B nilainya 2 lalu centroid 1B nilainya 2 kurang 2. Jika dihitung hasilnya sama dengan ini 1,41. Jika dihitung hasil sampai pasien ketiga hasilnya sekian 2,44. Ini untuk C1. Lalu untuk C2 menggunakan rumus yang sama. Untuk pasien 1A nilainya 2 dan centroidnya 3. C2A 3. Jadi 2 kurang 3 kuadrat 2 ditambah pasien 1A nilainya 2. Lalu C2B nilainya 2. Jadi 2 kurang 2 kuadrat 2.
Jika dihitung hasilnya 1, pasien 2 juga sama. Dari sini pasien 1, pasien 2A nilainya 3 dikurang C2A nilainya C2A nilainya 3 kuadrat 2 ditambah pasien 2B nilainya 2 minus C2B nilainya 2 kuadrat 2 jika dihasilkan hasil 0. Dan jika dihitung sampai pasien 3 hasilnya segini 2. Lalu untuk data berikutnya membuat tabel keseluruhan dari C1 dan C2 dengan hasil berikut seperti ini yang sudah dihitung. C1 0, pasien 1 0, pasien 2 1,41, pasien 3 2,44. Untuk C2 nya 1, 0, dan 2. Ini adalah contoh sederhana dari K-means. Lalu untuk penjelasan detail, K-means cocok menentukan data yang sesuai dengan hasil checkout seperti positif dan negatif. Waktu dan kendala penerapan perhitungan algoritma K-means memerlukan pengumpulan data yang ada, proses perubahan data menjadi data yang dapat dioleh menggunakan algoritma yang akan dipakai apakah dalam bentuk numerik dan klasifikasi lainnya. Hasil yang diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat tentang penyebaran penyakit. Hasil yang terjadi terdapat pengelompokan data dalam satu daerah dengan hasil yang berbeda. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.